Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti perkuliahan untuk mahasiswi di 3 Poltekkes Kemenkes Palembang di Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, sebelum kita mulai, bahwa pada perkuliahan hari ini mata kuliah yang kita ikuti adalah keterampilan dasar kebidanan dalam praktek pengolahan obat dalam praktek kebidanan. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan salah satu dalam tim dosen yang memberi mata kuliah ini adalah saya, bernama Haji Abdul Qadir SPD MKes, dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palembang. Dalam hal ini akan memberikan perkuliahan dengan judul pengolahan obat dalam praktek kebidanan. Anak-anak sekalian, di dalam pelaksanaan perkuliahan, materi keterampilan dasar antara lain adalah mengenai obat-obatan. Kalau kita mengetahui atau kita mengenal tentang obat, tentunya yang terbayang pada kita ialah bahan kimia yang dipakai untuk memberikan pengobatan pada seseorang, baik yang sakit maupun yang dalam pengawasan. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba atau mempelajari obat itu, kita tinjau dari standar persyaratannya. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahwa khasiat obat, kemudian indikasi obat, kemudian kontraindikasi obat, kemudian efek samping daripada obat. Oleh karena banyak hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam pengelolaan obat dalam praktek kebidanan, perlu kita mengetahui 4 pokok tersebut, yaitu obat yang kita pakai itu khasiatnya untuk apa. Nah, dalam pengertian ini, khasiat obat adalah manfaat obat terhadap tubuh. Nah, oleh karena itu kita pertimbangkan bahwa obat itu akan digunakan untuk apa dan khasiatnya untuk apa, atau manfaat dan tubuh kita untuk apa. Yang kedua, indikasi obat. Indikasi obat itu artinya adalah persyaratan untuk diberikan atau alasan kita memberikan obat pada seseorang atau pada pasien. Yang ketiga, kita harus pertimbangkan juga kontraindikasi. Kontraindikasi itu adalah obat itu boleh atau tidak diberikan, atau alasan kita memberikan obat tersebut kepada pasien atau pada klien kita. Yang keempat, kita pertimbangkan juga bahwa obat itu memiliki efek samping, yaitu kejadian yang mungkin timbul akibat diberikan obat tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kita harus juga mengetahui bagaimana pembagian atau penggolongan obat tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu bentuk atau sediaan dari obat tersebut. Yang pertama itu bentuk bubuk. Dalam bentuk bubuk artinya obat itu tersebut seperti gandum atau serbuk. Yang kedua, obat itu ada yang berbentuk krem. Krem itu bukan seperti salep, jadi krem itu agak kental gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu obat itu disediakan dalam bentuk piang atau di dalam cairan, tetapi dia di dalam botol ya, seperti botol yang dari gelas.
Yang kemudian obat itu juga ada yang digunakan atau penggunaannya itu dalam bentuk inhaler atau hisap, dalam bentuk hisapan. Yang keempat, yang kelima itu bentuk tablet. Tablet itu artinya bentuk bundar. Ya, nanti kita akan berikan contohnya pada akhir perkuliahan ini. Yang keempat, yang keenam itu salep. Salep itu beda dengan krem. Kalau krem kan agak kental, kalau salep itu agak licin. Yang kemudian sediaannya juga dalam bentuk ampul, dan yang berikutnya adalah bentuk cairan, ya, seperti air gitu ya. Kemudian bentuk sirup. Kalau situ cairan tetapi banyak gabungannya atau banyak tambahan-tambahannya. Kemudian bentuk support. Support itu artinya obat itu diberikan lewat anus atau lewat vagina gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kemampuan saudara-saudara sebagai mahasiswi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang obat-obatan ini, itu Anda diberikan tugas untuk mencari di internet dari macam-macam obat ini lagi selanjutnya ya, akan dicari. Jadi masing-masing judul ini saudara diminta untuk mencari 15 macam obat atau nama obat dari masing-masing judul ini. Misalnya bubuk itu 15 macam obat, namanya dicari di internet. Kemudian untuk krim, kemudian dalam tiang, kemudian inhaler itu nama-nama obat dicari. Yang inhaler itu berapa merek, kemudian yang tablet ada beberapa macam merek, 15 nama, kemudian untuk salep, kemudian ampul dan cairan juga, sirup dan untuk support. Nah, ini saudara diharapkan bisa mencari di internet untuk masing-masing sediaan ini dengan berbagai perusahaan yang mengeluarkan obat-obat yang kelompok-kelompok ini. Selanjutnya perkenalan kita lanjutkan dengan khasiat atau kegunaan atau kerja obat. Ada kelompok obat itu yang disebut dengan antibiotik. Nah, kelompok obat antibiotik ini artinya obat yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup. Ya, biotik itu hidup, dan anti itu artinya obat ini digunakan untuk membunuh makhluk hidup atau penyakit yang disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, antibiotik ini banyak golongannya juga. Jadi ada golongan jamur, ada golongan penesilin, ada yang golongan untuk mikroba. Jadi banyak sekali. Ini ada 7 kelompok antibiotik ini, ada 7 kelompok. Jadi saudara diharapkan bisa mencari antibiotik ini 7 kelompok. Ini sebagai tugas. Jadi saudara diberikan tugas juga. Jadi 2 tadi mencari kelompok nama obat dalam bentuk sediaan, sekarang mencari kelompok obat dalam klasifikasi antibiotik. Jadi saya beri contoh, misalnya untuk antibiotik jenis amubiasis, yaitu ya obatnya digunakan yaitu obat tetrasiklin, itu biasanya digunakan untuk anti amubiasis. Kemudian misalnya amoxicillin itu kelompok yang kedua digunakan untuk obat kelompok kuman atau makhluk Staphylococcus. Ya. Ini contohnya. Kemudian ada kelompok lagi untuk obat cacing. Itu juga cacing kan ada kelompok antibiotiknya juga. Misalnya Cobandrin itu untuk kelompok cacing, itu contohnya. Jadi Anda harus mencari lagi dari kelompok antibiotik ini. Kemudian yang berikutnya ada obat analgesik, anti nyeri. Jadi obat yang diberikan kepada tubuh kita itu untuk menghilangkan rasa sakit. Ini juga ada kelompok-kelompoknya. Jadi Anda diberi tugas untuk mencari 15 kelompok, 15 nama obat yang termasuk di dalam analgesik.
Contohnya misalnya Antalgin, ya, saya beri contoh Antalgin, kemudian diklofenat potasium, nah itu saya berikan 2 contoh. Selanjutnya saudara mencari lagi 13, dari 12 ya, 2 jadi 15. Kemudian yang berikutnya antipiretik atau penurun panas. Nah, penurun panas ini contohnya ialah paracetamol, ya, paracetamol. Kemudian antitusif, ya, antitusif itu obat batuk. Jadi obat batuk ini Anda diberi tugas untuk mencari 3 kelompok antitusif. Saya berikan contoh yang pertama, misalnya dextromethorphan. Contohnya dextromethorphan. Yang 2-nya saudara disuruh mencari lagi di internet. Nanti sebagai tugas. Mengapa saudara diberi tugas seperti ini? Saya sebagai dosen pembimbing atau mata kuliah hanya mengarahkan. Anda diharapkan aktif untuk mencari di bahan referensi lain, ya. Kalau kita mau berikan semuanya akan diberikan kepada saudara, seperti saudara tidak bisa aktif untuk mencari atau menggali ilmu dari sumber-sumber yang lain. Kemudian ada lagi obat dinamakan antispasmodik. Antispasmodik itu antispasme, artinya bergerakan, misalnya pada spasma otot perut, misalnya orang yang nyeri perut itu, atau penderita pasien kolik abdomen, nah itu spasmo, jadi otot perutnya mengerut atau menguncang, itu spasmo, ya. Contohnya saya berikan contoh obatnya itu Spaspinal. Spaspinal nama obatnya, salah satu contohnya. Jadi Anda disuruh lagi mencari 4 nama obat yang termasuk ke kelompok antispasmodik. Jadi saudara-saudara diberi tugas untuk perkuliahan di rumah atau perkuliahan Anda selama kita tidak bisa tatap muka langsung, Anda disuruh menggali obat bahan-bahannya melalui internet atau dari buku-buku yang lain. Saya memberikan arahan saja supaya kita akan menambah referensi-referensinya. Jadi antispasmodik misalnya Spaspinal. Contohnya, saya berikan satu contoh, yang lain Anda cari. Berikutnya adalah antiinflamasi. Obat antiinflamasi ini adalah obat untuk anti peradangan. Jadi, misalnya pada kasus rheumatoid arthritis pada sendi, radang pada sendi, bengkak, ya itu namanya antiinflamasi. Contoh obat ini golongan steroid, misalnya prednison, ya, atau dexamethasone. Nah, Anda disuruh lagi untuk mencari 5 nama obat yang termasuk ke kelompok antiinflamasi ini. Selanjutnya kita akan beralih lagi ke obat antidiuretik. Antidiuretik ini artinya untuk memperlancar kencing atau pengeluaran melalui sistem urinaria. Nah, obat antidiuretik ini banyak sekali di pasaran-pasaran dan berbagai macam perusahaan obat yang mengeluarkan obat-obat antidiuretik ini. Nah, contoh saya berikan saja contoh itu kelompok furosemid. Jadi generiknya itu furosemid, kemudian yang patennya misalnya Lasik, dan masih banyak lagi. Anda disuruh untuk mencari 4 nama obat lagi yang termasuk di kelompok antidiuretik. Saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan meneruskan ke kelompok obat anestesia. Kelompok ini adalah kelompok obat untuk menghilangkan rasa sakit atau untuk pembiusan. Jadi biasanya digunakan pada anestesi, pada kasus misalnya pada kecelakaan kita akan melakukan heading atau penjahit, itu disuntik dulu dengan obat anestesi. Anestesi ini 2 kelompok, ada anestesi lokal, ada anestesi umum. Yang sering digunakan pada anestesi lokal misalnya
pH kain. pH kain. Nah, obat pH kain ini biasa digunakan pada kasus sirkumsisi atau orang sunat, disuntik dulu dengan obat-obat ini, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan. Nah, kemudian ada obat untuk anestesi umum, misalnya pentotal, itu untuk anestesi umum. Nah, saudara disuruh lagi untuk mencari 2 nama, baik pun untuk anestesi lokal, kemudian untuk anestesi umum disuruh mencari. Selanjutnya kita akan beralih ke obat anti hipertensi. Itu bukan anti hipertensi ya, hipertensi itu ada kesalahan ketik, atau anti hipertensi itu adalah obat darah tinggi. Kalau istilah kita sehari-hari, obat darah tinggi, obat untuk menekan tekanan darah. Ada obat tekanan darah tinggi. Jadi saudara mesti tahu dulu obat darah tinggi itu bab mana tekanan darah normal, kemudian mana yang termasuk kelompok tekanan darah tinggi, jadi hipertensi. Hipertensi ini banyak penyebabnya, ya. Misalnya ada penyakit pembuluh darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Biasanya dalam pemberian obat anti hipertensi ini, para dokter atau para medis yang bekerja di pelayanan klinik itu memperhatikan, di samping tekanan darahnya itu tinggi, diperhatikan juga apa penyebabnya. Jadi banyak sekali biasanya pertimbangannya. Ada sebagian yang menggunakan katopril, kemudian ada yang menggunakan spironolakton, kemudian ada juga yang menggunakan amlodipin. Nah, itu penggunaan atau pemakaian obat-obat tersebut untuk anti darah tinggi ini berdasarkan apa penyebabnya. Biasanya sebelum melakukan ini dilakukan pemeriksaan laboratorium, misalnya kolesterol, kemudian asam urat, kemudian diperiksa dulu kadar gulanya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke anti konvulsan atau anti kejang. Jadi biasanya anak-anak sering tiba-tiba datang ke klinik, dia dalam keadaan kejang. Ada yang sering kejangnya berulang, ada yang baru pertama kali. Oleh karena itu dipertimbangkan dulu kejangnya apa penyebabnya, apa karena panas tinggi atau memang ada gangguan SSP, sistem saraf pusat. Nah, biasanya kalau gangguan sistem saraf pusat biasanya digunakan kejangnya misalnya obat diazepam. Kemudian di samping diazepam ada obat-obat yang lain gitu. Jadi Anda disuruh mencari 2 kelompok atau 2 nama obat lain lagi selain diazepam sebagai obat anti kejang. Selanjutnya kita masih melanjutkan kelompok obat berikutnya, yaitu kelompok obat psikotropika. Psikotropika ini biasanya dipakai di rumah sakit jiwa karena ini berhubungan dengan narkotik. Biasanya pada pecandu narkoba dan sebagainya bisa menggunakan atau pengobatannya mereka menggunakan kelompok obat psikotropika. Oleh karena itu obat psikotropika tidak bisa dijual bebas di umum, bahkan di apotek-apotek juga sulit untuk mendapatkannya, termasuk dokter umum juga tidak bisa meresep obat psikotropika. Biasanya ini diresep oleh dokter-dokter rumah sakit jiwa atau dokter-dokter saraf. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada obat antikoagulan. Antikoagulan itu adalah obat-obat untuk mempercepat pembekuan darah. Misalnya pada kasus perdarahan, baik pun habis operasi, kemudian kecelakaan atau perdarahan di dalam lambung atau dan sebagainya, biasanya untuk mempercepat pembekuan darahnya itu diberikan obat kelompok antikoagulan. Contoh obat ini misalnya asam transamat. Kemudian di samping asam transamat, kalau di kebidanan biasa kadang-kadang dipakai juga vitamin K untuk mempercepat pertumbuhan ini, untuk pembekuan ini.
Kemudian ada lagi obat Adona, itu termasuk juga obat antikoagulan. Jadi saudara disuruh mencari 3 nama obat yang termasuk kelompok antikoagulan di samping yang 3 tadi yang saya sebutkan tadi, Adona, vitamin K, kemudian asam transamat, dan saudara disuruh mencari 3 nama lagi. Selanjutnya obat antihistamin, itu anti alergi. Jadi biasanya alergi ini baik pun alergi disebabkan oleh obat maupun alergi disebabkan oleh bahan makanan. Nah, biasanya untuk pemberian obat ini perlu cepat, ada kelompok steroid, ada juga yang untuk alergi misalnya dari udara dan sebagainya. Contoh obat ini adalah chlorpheniramine atau disebut sehari-hari dengan CTM. Kemudian cetirizine, kemudian laretadine, dan saudara disuruh mencari 2 nama lagi, nama kelompok obat yang tergolong kepada antihistamin. Selanjutnya kita akan teruskan ke obat anti fungi atau jamur. Nah, obat-obat anti jamur ini misalnya pada kasus panu, kemudian penyakit pada sistem reproduksi misalnya leukoria atau keputihan, nah itu penyebabkan jamur juga. Contohnya obat-obat ini yang bisa dipakai di pasaran, misalnya ketoconazole itu untuk jamur, untuk panu. Kemudian untuk di sistem reproduksi misalnya nama obatnya nystatin. Nah, masih banyak lagi. Jadi saudara disuruh mencari 5 nama obat ya, yang kelompok fungi, ya, kelompok untuk obat anti jamur. Jadi tadi ada 2, yaitu nystatin, yang kedua ketoconazole, dan disuruh mencari 5 macam lagi. Kemudian ada lagi obat antivirus. Kita tahu bahwa virus ini adalah kalau dia melekat pada makhluk hidup, dia sebagai makhluk hidup. Kalau dia berada di benda mati, dia seolah-olah seperti benda mati. Karena obat-obat ini atau penyakit ini tidak jelas bagaimana cara pengobatan yang sebenarnya. Biasanya penderita yang menderita kena virus ini hanya diberi kekuatan atau daya tahan tubuhnya ditingkatkan sehingga virus ini lama-kelamaan akan hilang sendiri. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan virus banyak, dari influenza, kemudian demam berdarah, kemudian sekarang kasus yang sedang berjalan, yang sedang ramai kita ini adalah kasus corona dan lain sebagainya. Jadi obat-obat antivirus ini yang sekarang masih bisa dipakai pada contohnya pada penyakit cacar air. Nah, itu biasanya digunakan obat cacar air disebabkan oleh virus, biasanya digunakan oleh acyclovir. Untuk yang lain-lain itu biasanya peningkatan daya tahan tubuh. Nah, dari materi-materi yang kita sampaikan ini, jadi saudara-saudara diberi atau ditugaskan untuk mencari obat-obat yang saya sebutkan tadi, itu dicari melalui internet atau sumber-sumber yang lain. Nah, itu nanti sebagai bentuk tugas. Jadi di akhir perkuliahan ini Anda harus memberikan tugas atau mengumpulkan tugas tentang yang sudah saya berikan tadi dalam bentuk makalah. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut kepada takaran pemberian obat. Takaran pemberian obat atau dosis. Nah, untuk memberi obat pada pasien, kita harus mempertimbangkan pertama berdasarkan umur, kemudian berdasarkan berat badan. Jadi dua pokok ini harus, makanya setiap pasien atau klien yang datang ke kita mesti kita tahu berat umurnya berapa dan berat badannya berapa, karena dosis tergantung kepada 2 ini. Misalnya dia umurnya masih beberapa bulan tapi berat badannya sudah tinggi, tentunya dosisnya lebih besar. Atau orang yang sudah dewasa, sudah tua, berat badannya kecil, tentunya dosisnya dipertimbangkan lebih kecil. Karena itu kedua-dua ini adalah
pokok dalam pemberian dosis obat. Kemudian cara pemberian obat itu ada melalui suntikan atau injeksi. Melalui suntikan dan injeksi ini itu pemberian obatnya ada yang melalui otot intramuskuler, kemudian ada yang melalui pena, pembuluh darah pena, intravenus, kemudian melalui kulit subkutan atau SC, kemudian melalui IC intrakutan. Jadi obat-obat ini masuk di dalam kelompok obat yang disuntik. Kemudian ada obat itu diberikan melalui oral atau melalui mulut, itu dalam bentuk tablet, kemudian kaplet, ke dalam bentuk sirup. Ada obat-obat juga yang diberikan adalah dengan cara supositorial atau dimasukkan melalui anus atau vagina. Kemudian ada obat itu diberikan di kulit dalam bentuk topikal, itu bedak, misalnya krem atau salep. Kemudian obat itu diberikan juga melalui isapan atau inhaler. Kemudian bisa juga dengan nebulizer atau diuap melalui alat nebulizer. Kemudian ada istilah dalam pemberian obat itu adalah bolus, itu suntikan obat melalui jarum kemudian ditusukkan ke dalam infuset. Kemudian drip itu obat yang diberikan ke dalam botol infus atau cairan infus. Kemudian ada melalui tetesan seperti misalnya obat mata. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana penyediaan obat atau kemasan. Jadi ada pial, ada ampul, ada tubo, ada bubuk. Nanti di perkuliahan ini, nanti akhir perkuliahan ini akan Bapak berikan, jelaskan contohnya dalam bentuk, dijelaskan apa bentuk pial itu bagaimana, kemudian ampul itu bagaimana, tubo atau bubuk dan seterusnya akan diberikan contoh. Selanjutnya saudara-saudara akan kita beri tugas untuk mengerjakan soal, soal dalam pengaplusan obat. Misalnya, ini contoh ya, cara menghapus satu pial obat itu 1 gram dicampur dengan Aquades 10 cc. Maka setiap 1 cc mengandung obat 100 mg. Sebab 1 gram adalah 1000 mg. Nah, tugas saudara coba dengan campuran 8 cc bagaimana? Berapa dosis per cc-nya? Kemudian berapa miligram setiap kali pemberian. Nah, ini saudara kerjakan dengan contoh seperti di atas, tapi dengan menggunakan campuran 8 cc. Ini biasanya dilakukan secara praktek. Itu mengenai obat-obatan. Kemudian dalam perkuliahan ini kita juga akan melakukan atau mempelajari tentang konsep atau prinsip biofisika pada kesehatan. Nah, oleh karena itu nanti yang untuk materi ini kita termasuk materi yang kedua. Jadi ini materi pertama, nanti kita sambung ke materi berikutnya. Jadi sekarang kita akan lihat dulu mengenai obat-obatan. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita jelaskan melalui PPT tadi penjelasan, sekarang kita masuki ruangan obat-obatan yang akan Bapak perlihatkan di dalam video perkuliahan kita. Ini adalah ruangan obat. Ini ada kelompok sirup, kemudian kelompok salep, kemudian ada
kelompok obat kumur-kumur, obat tetes, kemudian ini obat tetes, contoh obat tetes. Ini kita lihat, ini contohnya obat tetes mata, itu ada. Kemudian ada tetes kuping, ini obat tetes, contoh obat tetes. Kemudian kita lihat lagi dari sini, ini contoh obat sirup, ya. Ini kebetulan berada di klinik Kadir Medika. Kemudian ini kelompok obat antibiotik, ini Sipesim. Kemudian ada kelompok anti alergi, tapi juga dalam bentuk sirup. Ini contohnya sirup. Kemudian ada obat untuk ekspektoran, obat batuk, itu contohnya salbutamol dengan kemudian juga obat batuk. Ini ambrosol juga obat batuk. Kemudian di kelompok obat antibiotik, amoxicillin, Mabok. Nah, kemudian ada tiampenicol, antibiotik juga, golongan lain. Kemudian ada metronidazol. Nah, metronidazol ini komposisi dalamnya. Kemudian ada persikol. Nah, yang persikol dengan metronidazol, persikol ini obat paten. Jadi obat paten itu adalah obat yang dijual dengan menggunakan nama dagang. Nah, kalau obat generik, obat yang dijual dengan menggunakan bahan kimia, nama kimianya. Misalnya paracetamol, antalgin itu termasuk obat generik. Tapi kalau dia sudah berganti nama, misalnya antalgin sudah berganti dengan nopagin, itu sudah termasuk kelompok obat paten. Nah, misalnya ini ibuprofen. Nah, ibuprofennya itu generiknya, dan pempronya itu paten. Jadi ini termasuk obat-obat paten. Jadi seluruh obat yang ada di sini pada umumnya adalah obat paten. Jadi kita tidak menggunakan obat generik. Ya. Nah, kemudian ini ada kelompok obat untuk lambung. Kemudian ada lagi perkenalkan obat saset, dalam bentuk saset. Tadi sudah dijelaskan dalam bentuk saset, ini bentuk kemasannya bentuk saset. Jadi seperti Remolid ini adalah saset, dalam bentuk saset. Nah, obat untuk orang diare. Nah, kemudian ini sirup. Selanjutnya ini kelompok obat vitamin. Vitamin ini adalah kelompok obat laboransia, vitamin. Jadi saudara-saudara diminta untuk mencari nama-nama obat sesuai dengan yang saya jelaskan di PPT tadi. Kemudian selanjutnya ada kelompok obat untuk lambung. Kemudian ini obat antivirus tadi, Ciclovir, ya, Ciclovir, obat antivirus seperti pada obat orang yang kena varicella. Kemudian ini obat untuk kencing manis serta untuk kadar gula yang tinggi. Nah, itu jadi banyak macamnya. Jadi saudara-saudara diharapkan untuk banyak mencari obat-obat lagi. Ini ketoconazole, contohnya obat untuk jamur. Kemudian ini obat untuk penurun panas, bergabung, kemudian untuk anti nyeri, kemudian untuk alergi. Ada obat kelompok satu macam obat itu ada beberapa macam komposisi. Jadi bermacam-macam kelompok obat. Nah, selanjutnya ini juga obat antiinflamasi, kemudian ini antibiotik, kemudian obat batuk, kemudian ini kelompok vitamin, tadi vitamin C. Nah, ini yang support tadi. Nah, nystatin support, ini obat ini akan dimasukkan ke dalam alat kelamin atau ke ya. Kemudian ada obat diazepam, adalah kelompok obat untuk menghilangkan kesadaran itu ya di kelompok. Jadi ini spinal, obat untuk menghilangkan nyeri dan sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara harus
terus mencari obat yang lebih banyak lagi di pasaran sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan obat-obat tersebut. Nah, demikian barangkali yang sampaikan untuk kita mengenai obat-obatan, dan kita akan bertemu kuliah berikutnya tentang materi yang lain. Untuk ini saya ucapkan akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, kita tadi ke ruang apotik itu mengenai obat tablet, kemudian obat sirup dan lain sebagainya, termasuk salep. Dan sekarang ada obat-obat yang injeksi. Itu ada ini, botol ini namanya pial. Kemudian kalau seperti ini namanya ampul. Pial, ampul. Yang salep kita sudah perkenalkan mengenai salep. Kemudian cara pemberian injeksi itu kita menggunakan jarum suntik yang akan kita masukkan ke badan melalui IM, kemudian IP, IC, dan SC. Biasanya kita praktek untuk melakukan itu, tapi karena melalui online kita belum bisa melakukan. Bagaimana cara melakukan IP, bagaimana cara melakukan IC, bagaimana melakukan itu harus kita ketemu dengan pantum atau dengan pasien langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya mengenai materi kita coba membahas tentang prinsip biofisika pada kesehatan. Nah, ini yang pertama itu konsep osmosis dan difusi. Nah, pengertian osmosis, kita harus mengetahui dulu bahwa ada suatu perpindahan partikel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau sebaliknya. Ini contohnya kalau kita mau membuat air teh manis atau air teh, itu air putih masukkan ke dalam gelas, kemudian dicelupkan dengan teh. Nah, itu warna tehnya akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Nah, jadi perpindahannya itu disebut dengan difusi. Tetapi kalau air tehnya itu di dalam bungkusannya keluar kemudian menyebar, itu ada selaput, namanya selaput semi permeabel. Artinya bungkusan teh itu dianggap selaput semi permeabel, maka namanya berubah menjadi osmosis. Jadi pengertian osmosis adalah perpindahan partikel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput semi permeabel. Itu osmosis. Kalau difusi itu perpindahan partikel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi tidak melalui selaput semi permeabel. Misalnya gula, kita masukkan gula di dalam air teh, kemudian nanti rasa manisnya akan menyebar sendiri tanpa ada lapisan yang lain, itu disebut dengan difusi. Kemudian ada konsep terjadinya udem. Udem itu pembekakan pada bagian tubuh kita, misalnya kaki kita bengkak, itu adalah udem namanya. Udem ini adalah gangguan dari metabolisme atau gangguan dari sistem sirkulasi di dalam badan kita. Jadi air itu semestinya melalui pembuluh darah, misalnya darah atau cairan, ada salurannya. Kemudian salurannya tadi mengalami gangguan sehingga airnya akan menyebar ke tempat lain, ke tempat konsentrasinya, maka terjadinya udem. Udem itu pembengkakan. Kemudian yang B itu konsep terjadinya udem pada pemasangan infus. Nah, kita sering terjadi di praktek klinik sehari-hari, itu kita pasang infus, nah sering terjadi pembengkakan. Nah, mengapa terjadi udem? Karena jarum suntik atau aboket yang kita masukkan ke dalam
impuls itu tidak mencapai atau tidak 100% berada di dalam pembuluh darah vena. Dia misalnya terletak pada pinggirannya atau terjadi pergeseran sehingga cairannya keluar dari pembuluh darah vena sehingga terjadi pembengkakan. Kemudian berikutnya itu kita akan lihat konsep terjadinya panas serta peningkatan suhu tubuh. Nah, terjadinya panas itu karena ada perpindahan panas itu yang diatur di dalam otak kita. Yang mengatur panas itu adalah di hipotalamus. Jadi saudara tidak dianjurkan tapi tidak dipinta untuk mempelajari mendalam, karena konsep-konsep terjadinya panas secara fisiologis itu adalah biasanya di anak-anak di fakultas kedokteran yang memperdalam pengetahuan ini. Tapi saudara harus tahu panas itu pada pelaksanaan praktek kebidanan yaitu tentang kompres, baik kompres dingin maupun kompres panas. Bagaimana sistem kerjanya ini? Ya. Kita tahu bahwa perpindahan panas itu ada 4, melalui evaporasi, kemudian melalui sinar radiasi itu panas, ya. Kemudian melalui evaporasi. Nah, kemudian ada satu lagi, saudara harus mencarinya, ada 4. Jadi evaporasi, kemudian radiasi, nah kemudian ada satu lagi untuk panas. Jadi saudara disuruh mencari ada 4 cara perpindahan panas. Nah, makanya kalau kita mau melakukan fisioterapi pada pasien kompres itu beda dengan menggunakan salep. Walaupun salep itu krem itu panas, tapi berbeda di dalam pelaksanaan yang kompres, karena kompres itu diharapkan ada perpindahan panas yang akan mencapai sasarannya misalnya pada otot atau pada tulang. Kalau kita menggunakan salep atau krem itu panasnya hanya terasa di kulit. Jadi kalau dokter minta itu harus dikompres, jadi bukan diganti dengan krem atau salep untuk panas. Begitu juga konsep kompres dingin. Nah, kompres dingin. Jadi makanya pertanyaan kita, orang panas dikompres dengan panas. Nah, bagaimana itu bisa dipakai ilmu seperti itu atau pengetahuan seperti itu? Karena panas yang diberikan itu tidak boleh melebihi panas yang ada di badan. Misal panas 37, kompres kita 38, ya ini menyalahi, artinya tetap suhunya itu tetap kita pertimbangkan. Kemudian konsep kompres dingin. Jadi biasanya kalau pasien nyeri, sakit atau pembengkakan, biasanya lakukan kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit. Selanjutnya materi yang kita berikutnya itu kita akan pelajari yang konsep pemenuhan oksigen. Jadi di dalam materi perkuliahan kita, karena ini pertemuannya hanya 1 kali, jadi untuk mahasiswa di Muara Enim, maka akan kita berikan sekaligus sebanyak 4 materi. Tentu karena pertemuannya sedikit waktu, saudara-saudara ditekankan untuk banyak membuka referensi lain, sehingga banyak penugasan yang harus saudara kerjakan. Nah, ini konsep pemenuhan oksigen. Pemenuhan oksigen pada kasus respirasi, misalnya nebulizer, yaitu nebulizer ini adalah alat untuk penguapan, tapi obat yang diberikan itu pentoin atau NaCl. Gunanya ini untuk melonggarkan sistem pernapasan, itu melonggarkan di bronkusnya itu menyempit, diberi asap sehingga diuap sehingga bronkusnya melebar, sesaknya berkurang. Dan makanya dicampur dengan pentoin, nama obatnya itu pentoin. Tapi ada yang lain namanya obatnya. Jadi saudara harus diminta untuk mencari 2 nama obat lagi selain dari pentoin untuk pelaksanaan nebulizer. Kemudian selanjutnya ada pemenuhan oksigen pada kasus kardiovaskuler. Nah, ini sering terjadi pasien sesak
itu tidak semata-mata butuh oksigen yang banyak, karena ada istilah hipoventilasi dan hiperventilasi. Nah, kalau orang yang sesak akibat gangguan jantung, biasanya penggunaan oksigennya tidak boleh terlalu banyak, nanti tidak seimbang dengan sistem peredaran darahnya. Kalau orang sesak kena jantung, kamu kasih nebulizer, bukannya tambah lemah, pasiennya tambah kebiruan karena dia terjadi hipoventilasi. Nah, jadi dicari dulu kalau kita mau melakukan pemenuhan oksigen, lihat dulu penyebab sesaknya, apa dia sebab karena gangguan kardiovaskular atau sesaknya akibat gangguan sistem respirasi. Jadi dua, jadi sesak seseorang itu pasien itu ada dua penyebab utama, ada gangguan kardiovaskuler, ada gangguan sistem respirasi, dan ada kedua-duanya. Jadi jantung, sudah ada gangguan jantung, kemudian gangguan juga di sistem respirasinya atau paru-paru. Kemudian penanggulangan sesak napas pada kasus asma bronkial dan kelainan respirasi. Nah, biasanya kita gunakan nebulizer atau inhaler. Nah, untuk pelaksanaannya ya, mengenai praktek laboratoriumnya nanti kita akan tunjukkan alat nebulizernya. Tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu satu slide lagi tentang konsep pra dan pasca bedah. Di dalam kebidanan, kasus kebidanan, kita sering ditemukan dengan kasus pembedahan, yaitu pada episiotomi atau insisi. Nah, dalam pelaksanaan insisi ini kita harus melakukan secara steril menggunakan obat-obatan, yaitu harus dilakukan desinfektan, kemudian dilakukan heating atau angkat jahitan. Ya, untuk angkat jahitan nanti kita akan tunjukkan alat untuk melakukan heating atau jahitan. Kemudian di dalam pelaksanaan kebidanan juga setelah lakukan pre atau pasca bedah ini ada konsep pumpa higien, itu juga menggunakan obat-obatan, desinfektan, kemudian konsep angkat jahitan dan tutup jahitan. Pada kasus episiotomi itu harus lakukan sterilisasi atau steril dengan melakukan angkat jahitan dan tutup jahitan. Semua itu berhubungan dengan konsep pengelolaan obat di dalam praktek kebidanan. Nah, selanjutnya kita lihat alat untuk nebulizer dan kemudian alat untuk pasca nebulizer. Ini kita pakai listrik, kemudian ini alatnya saya masukkan ke corong ini seperti ini. Kemudian sebelum kita masukkan ini ada obat yang dimasukkan, yaitu pentoin tadi. Buka pentoin yang dimasukkan ke dalam botol ini, kemudian ditutup ini. Dan sudah ditutup, kemudian mesin dihidupkan, kemudian ini dipasang ke ada uap. Ini adalah untuk menghilangkan asma, untuk melonggarkan sistem pernapasan. Ini nebulizer namanya. Nah, selanjutnya kita lihat ke alat untuk pembedahan. Ini alat-alat ini untuk seksan, kemudian ini obat alkohol dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi ke sini adalah instrumen untuk pembedahan. Seperti kita, kemudian ini kemudian ini standar mat, kemudian benang untuk episiotomi, kemudian ini adalah gunting untuk episiotomi. Karena itu dalam pelaksanaannya kita mesti dalam keadaan steril. Nanti untuk selanjutnya kalau kita ada pertemuan langsung, nanti kita laksanakan untuk melakukan injeksi atau IC, kemudian SC, kemudian IM, kemudian IP. Kemudian kita lakukan untuk praktek untuk jahit pada pas kasus-kasus bedah.
Demikian materi yang Bapak sampaikan untuk mata kuliah KGDTK untuk mahasiswa Waranim 31. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.